Engkau hadir. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua Tuhan. Meskipun kami beribadah lewat Zoom, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tetap mengalir dan kami akan merasakannya. Tuhan hadir dalam ibadah kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan saja yang dipermuliakan dan diagungkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Siap memuji dan menyembah. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita naikkan pujian, kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita katakan bersama-sama, ku diberi kuasa. Sebab kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan kita untuk teguh berjalan di tengah-tengah situasi saat ini. Terima kasih Tuhan. Beri kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku, di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kita mau naikkan lebih sungguh lagi pujian ini sambil bertepuk tangan. Katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku, di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah, persiapan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu penuhi setiap hati kami dengan hadir. Kami rindu Tuhan menyembah Engkau dalam hadirat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan
hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Mau aku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Oh. Kau yang selalu menolong kami. Kau yang selalu memberikan kami kekuatan. Sumber pengharapan kami. Yesus. Haleluya. Pantas sembah Tuhan sore hari ini. Sebab Dia yang layak disembah. Sebab Dia yang layak dipuji. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, sebab Kau yang termulia, sebab Kau yang termanis Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sebab Kaulah penolong sejati kami. Terima kasih. Sampai hari ini kami masih berdiri. Semua karena anugerah Tuhan. Kau yang selalu menolong kehidupan kami. Kau yang menjaga kami Tuhan. Menyertai kehidupan kami. Dimanapun kami melangkah Tuhan. Kau yang selalu setia menemani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan lebih sungguh lagi. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih sungguh lagi. Jemaat Tuhan katakan. Tuhan selalu menjaga, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menjaga. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan iman kata
Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyambungkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara, mari kita teguhkan Allah, kita berdoa kepada Dia. Tuhan selalu memelihara kita, yang selalu menolong kita, yang selalu menjaga kita. Itu mari kita merendahkan hati kita di hadapan Dia. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, kami sapa, kami sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua adalah karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Engkau memelihara kami, menjaga kami, menuntun kami sepanjang hari kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau bersyukur lewat ibadah kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau-lah yang patut kami agungkan dan kami tinggikan dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini? Kami adalah orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang berdosa. Tetapi Engkau telah mengangkat kami Tuhan, menjadi sesuatu yang berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami boleh Tuhan bersama dengan saudara kami, untuk kami bisa berbakti, memuji nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, meskipun kami beribadah melalui virtual, tetapi Tuhan kami percaya Engkau hadir di setiap rumah kami ya Tuhan, dan Engkau siap memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami membuka hati kami, biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh menegur kami, boleh menolong kami, boleh memotivasi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama saya kita katakan amin, 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 amin. Selamat sore Bapak Ibu saudara. Puji nama Tuhan. Saya senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara, meskipun dengan virtual saja, secara Zoom saja, karena memang kita masih dibatasi, kegiatan-kegiatan kita masih dibatasi dengan diperpanjangnya PPKM level 4 ya saudara. Ya, saya pikir minggu lalu kita akan sudah dibebaskan dan kita bisa beribadah kembali di gereja dengan secara tatap muka, tetapi ternyata diperpanjang lagi ya sampai besok ya. Kita nggak tahu besok apakah masih diperpanjang lagi atau turun ke level 3 atau ke level 2 dan seterusnya, kita tidak tahu, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan segala sesuatunya yang terbaik buat kita. Amin saudara. Ya, meskipun kita beribadah secara Zoom ya, tetapi kita percaya, semua juga percaya bahwa Tuhan Yesus hadir, Dia tidak dibatasi dengan ruang, waktu, bahkan jarak, saudara, tidak dibatasi waktu. Ya, kalau tadi pagi kita juga banyak yang hadir dari Hong Kong, dari Australia, ada 2 orang dari Bekasi, saudara. Ya, saya bilang coba kalau mereka naik Gojek dari Australia ke sini, saudara, ya untuk ibadah. Kalau belum 40 hari pulang ke rumah. Untuk ibadah secara tatap muka, saudara, waduh, gimana ya? Tetapi puji nama Tuhan, secara virtual mereka bisa hadir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore menjelang petang ini, dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia, juga saya pakai baju putih, dasi merah, ya karena saya juga menyambut kemerdekaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat terinspirasi dengan satu slogan, dengan semboyan yang dikumandangkan oleh seorang pejuang kemerdekaan kita yang
di Surabaya pada waktu itu, tentu saudara kenal siapa dia, yaitu Bung Tomo, ya. Bung Tomo, dia punya semboyan apa, saudara? Merdeka atau mati, ya. Ketika dia berjuang, ya, dengan atau melawan penjajah, ya, pada waktu itu bangsa Inggris, saudara. Bung Tomo membawa slogan ini, merdeka atau mati, membakar semangat, membuat rakyat untuk tidak takut, ya. Karena Bung Tomo mengajak rakyat, lebih baik kita mati daripada tidak merdeka. Nah, saudara, malam hari ini izinkan saya untuk, ya, mengutip tema tersebut, ya. Mengutip tema tersebut, dan hari ini saya ingin share screen sebentar. Ya, tema sore hari ini sebagai subtema dari kemerdekaan sejati, saya coba angkat satu semboyan yang diciptakan oleh Bung Tomo, ya. Tetapi saudara memiliki pengertian yang berbeda. Kalau Bung Tomo, ya, mereka mempunyai pengertian lebih baik mati daripada tidak merdeka. Tetapi malam hari ini tema merdeka atau mati ini dimaksudkan apakah saudara sebagai anak-anak Tuhan mau tetap dalam keadaan merdeka atau mau mati lagi. Nah, ini sebuah pilihan, saudara. Mau merdeka terus, mau saudara mengisi kemerdekaan, mau mempertahankan merdeka, atau mau mati lagi, ya, saudara. Nah, pada malam hari ini tema ini akan saya angkat untuk kita bersama-sama renungkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya hanya reminder saja, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu saudara, bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang merdeka luar dan dalam, ya. Jadi status kemerdekaan kita ada dua, merdeka secara luar dan merdeka secara dalam, ya. Semua orang memiliki status kemerdekaan ganda seperti ini, ya. Tetapi jemaat GBI Raja Wali, saya ingin katakan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka secara luar dan secara dalam. Secara luar, saudara, bahwasanya kita adalah warga negara Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita sudah dimerdekakan, ya, oleh pejuang-pejuang kemerdekaan kita, pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita. Secara luar biasa mereka mempertahankan kemerdekaan itu, dan kita bisa menikmati negara yang merdeka, dan negara kita ini diakui sebagai negara yang merdeka. Walaupun secara de jure memang kita sudah merdeka, tetapi secara de facto saya tidak tahu, ya, saudara-saudara, karena masih banyak hal-hal yang belum bisa dinikmati secara puas oleh bangsa Indonesia. Tetapi yang pasti secara de jure kita, ya, anak-anak khususnya jemaat GBI Raja Wali itu sudah merdeka secara jasmani atau secara luar, karena kita adalah bangsa Indonesia. Secara dalam, saudara, secara rohani, ya, secara rohani kita juga adalah orang-orang yang merdeka, ya. Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma mengatakan demikianlah sekarang, ya. Sekarang, saudara, ya, bukan dulu, ya. Dulu memang kita belum kenal Yesus, tetapi setelah kita menerima Yesus, kita kenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Paulus katakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini suatu jaminan dari firman Tuhan bahwa kita memang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut, ya, sehingga tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ini adalah kemerdekaan secara rohani, kemerdekaan di dalam, saudara, ya.
Di ayat yang kedua dikatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara luar biasa ya. Kita yang sebelumnya tidak kenal Yesus, tetapi beruntung kita ya boleh kenal Yesus karena Dia telah memilih kita dan Dia telah membebaskan kita, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, permasalahannya, pertanyaannya adalah bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan kita supaya kita tidak mati lagi. Bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan kita supaya kita tidak mati lagi, supaya kita benar-benar merdeka, supaya kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Bagaimana? Nah, saudara, pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara ya untuk membaca satu surat dari Rasul Petrus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen di perantauan, ya, orang-orang Kristen yang di perantauan. Di sana mereka berada di pencar-pencar ya, saudara. Ada yang di Galatia, ada yang di Pontus, ada yang di Bitania, ya, saudara. Dan itu adalah daerah Asia kecil yang sekarang adalah kemungkinan itu adalah Turki, saudara yang kasih Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang minoritas kenal Tuhan, ya, sementara mayoritas saudara tidak mengenal Tuhan, saudara. Dan hidup mereka kelihatannya kalau kita membaca dalam surat Petrus ini, saudara, agak menderita, saudara yang kasih Tuhan. Nah, suasana orang-orang Kristen pada waktu itu di daerah Asia kecil ini, saudara, kelihatannya mirip-mirip dengan kita, di mana kita hidup di tengah-tengah orang yang mayoritas belum kenal Kristus, saudara. Sebab itu saya rindu untuk sama-sama mengajak, membaca dan mempelajari, saudara, surat dari Rasul Petrus ini kepada orang-orang Kristen di perantauan. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saya bold, saya warna birukan, dan saya garis bawahi saudara yang menjadi pembahasan kita pada sore hari ini. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi harus memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang yang tidak seiman, ya, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Inilah saudara pesan-pesan dari Petrus supaya orang-orang Kristen di sana tetap dalam keadaan merdeka. Selanjutnya ayat 13, tunduklah atau taatlah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, ya, kalau di sini presiden mungkin ya, saudara. Ayat 14, maupun kepada wali-wali yang diutusnya atau mungkin pemerintahan-pemerintahan di bawahnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang baik. Ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ayat 16, hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka.
tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir kalau kita sudah merdeka, kita menjadi orang yang bebas, ya, orang yang tidak perlu diatur dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya Rasul Petrus menyarankan kepada kita, jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Dan ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merefer kepada ayat yang barusan kita baca saudara, maka ada 4 hal saudara yang saya bisa ungkapkan pada kesempatan sore hari ini. Apa itu sikap hidup sebagai orang yang merdeka menurut nasihat dari Rasul Petrus? Saudara-saudara, yang pertama, kita diminta untuk menjauhkan diri dari keinginan daging. Bapak Ibu saudara, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya kehidupan kita ini benar-benar dikuasai oleh keinginan daging, ya. Jadi kekuatan keinginan daging itu ada pada kita dan tidak ada kekuatan lain yang ada di dalam hidup kita. Tetapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh Allah itu masuk dan tinggal di dalam hidup kita. Tetapi saudara, apakah keinginan daging ini kemudian pergi dari hidup kita? Tidak, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Sesungguhnya dalam hidup kita masih ada 2 kekuatan yang seringkali terjadi konflik di dalam kehidupan kita, yaitu antara keinginan daging dan keinginan roh, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa itu keinginan daging? Ya, kalau saudara membaca Galatia 5 ayat 19 sampai 21, keinginan daging itu, saudara, kalau kita turuti maka akan melahirkan perbuatan daging. Apa itu perbuatan daging? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati, amarah, dan lain sebagainya, sampai pada kedengkian dan kemabukan. Tetapi keinginan roh, saudara, berbeda, jauh berbeda, bertolak belakang. Keinginan roh kalau kita turuti akan melahirkan buah-buah roh. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, saudara-saudara, 2 kekuatan besar ini dalam hidup kita, itu yang mana yang menang, yang mana menjadi prioritas dalam hidup kita, itu tergantung kita. Apakah kita lebih menuruti keinginan daging atau keinginan roh? Lalu bagaimana caranya supaya keinginan roh lebih unggul daripada keinginan daging, saudara? Maka seperti pada malam hari ini, saudara punya kerinduan untuk menerima, memasukkan ya pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Jadi kita harus banyak-banyak memasukkan firman Tuhan di dalam pikiran dan hati kita. Bagaimana caranya? Banyak, saudara, caranya. Saudara bisa membaca ayat-ayat firman Tuhan. Saudara bisa mengikuti GBA Group Baca Alkitab. Saudara bisa mendengarkan YouTube dari khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Saudara lebih banyak memasukkan firman Tuhan dalam pikiran kita, maka keinginan roh itu akan lebih daripada keinginan daging, akan di atas keinginan daging. Kemudian kita harus intim juga dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, supaya keinginan daging kita tekan,
bahkan kalau bisa sampai hilang sama sekali. Tetapi mungkin sulit, saudara ya. Tapi saya percaya kita akan berusaha untuk lebih ya menuruti keinginan roh daripada keinginan daging. Galatia 5 ayat 17 mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya di surat 1 Petrus tadi, saudara, ayat 11 sampai ayat 17 mengatakan sikap yang kedua sebagai hidup, sikap hidup sebagai orang yang merdeka. Yang kedua adalah kita perlu memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang tidak seiman. Tadi saya sempat mengatakan bahwa kita juga, saudara, ya, kita menyadari bahwa kita ini hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak seiman, ya, mayoritas mereka tidak seiman dengan kita. Saudara-saudara, tetapi itu bukan halangan buat kita untuk melakukan hal-hal yang baik, saudara. Cara hidup yang baik itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat dan semakin bobrok ini, saudara. Tidak ada cara lain yang bisa mengalahkan kejahatan, yang bisa mengalahkan sesuatu yang membuat rusak dunia ini, saudara, kecuali dengan cara hidup yang lebih baik. Sebab itu firman Tuhan mengajak kepada kita, saudara, milikilah cara hidup yang lebih baik. Bagaimana sikap cara hidup yang baik? Kita perlu memelihara kekudusan. Kita perlu memelihara kesucian. Saudara, memang tidak mudah, ya, tetapi saya percaya Tuhan menolong kita. Roh Kudus menolong kita. Saudara, memiliki cara hidup yang baik itu juga berarti kita belajar untuk hidup, ya, menjadi garam dan terang, ya, supaya garam dan terang itu bisa dinikmati oleh mereka yang belum kenal kepada Tuhan. Inilah sikap hidup sebagai orang-orang yang merdeka secara luar dan dalam. Saudara, memang ya tadi saya sudah katakan bahwa itu ada sesuatu yang tidak mudah, ya, untuk menerapkan cara-cara hidup yang lebih baik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tetapi saudara, ya, kita pasti bisa, karena kita memiliki kuasa, janji-janji, dan kodrat ilahi. Saudara, siapa yang mengatakan itu? Firman Tuhan, 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi hidup yang saleh itu adalah hidup atau cara hidup yang lebih baik. Cara hidup yang baik, saudara, ya. Saudara, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Inilah yang merupakan suatu kekuatan kita, karena ada janji-janji Allah yang siap menolong kita, yang berharga, saudara. Itulah sebabnya kita bisa dan pasti mampu untuk melakukan cara-cara hidup yang lebih baik, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, ya, bagaimana sikap hidup sebagai orang merdeka. Saudara-saudara, tadi kita di awal telah dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka secara luar dan dalam, ya. Secara luar kita juga tidak boleh kemudian mengasingkan diri dari mereka yang ada di dalam pemerintahan. Ya, dikatakan oleh Rasul Petrus, hiduplah sebagai warga negara yang taat. Saudara-saudara, hiduplah sebagai warga negara yang taat.
orang Kristen harus taat dan tunduk kepada pemerintah, saudara. Ya, walaupun ya yang memerintah itu bukanlah orang yang seiman dengan kita, saudara. Siapapun yang memerintah pemerintahan kita ini, maka kita harus taat dan tunduk kepada mereka. Kenapa, saudara? Apa alasannya? Karena firman Tuhan yang mengatakan, Roma 13 ayat 1 mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Jadi kita perlu sadar bahwa siapapun yang memerintah, walaupun agamanya apa, saudara, tetapi kalau dia sudah secara hukum sudah menjabat sebagai kepala pemerintahan, sebagai orang-orang yang memerintah dalam negeri ini, saudara, maka kita wajib menghormatinya. Kita wajib taat dan tunduk kepada mereka. Sebab firman Tuhan bilang, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Inilah, saudara, hal yang ketiga. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan secara luar dan dalam, kita harus punya sikap hidup seperti ini, yaitu hidup sebagai warga negara yang taat. Saudara, di saat pandemi ini, saudara, juga ada banyak hal yang diatur oleh pemerintah, ya, dalam satu peraturan-peraturan, katakanlah seperti prokes dan lain sebagainya. Maka sebagai warga negara kita harus taat, ya, meskipun ada beberapa orang-orang yang coba mengadukan, ya, presiden kita, saudara, yang mengadukan kepada aparat hukum, saudara, bahwa karena PPKM ini, saudara, yang mereka tidak bisa berdagang dan lain sebagainya. Saudara, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak perlu seperti itu, ya, saudara. Kita harus taat kepada peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Itu artinya kita taat sebagai warga negara, kita taat dan tunduk kepada pemerintah kita. Saudara, yang keempat, sikap hidup sebagai orang merdeka dari surat Petrus tadi, saudara, ya, yaitu mengasihi saudara-saudara kita, ya, mengasihi saudara-saudara kita. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan secara luar dan dalam, Rasul Petrus mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi. Saudara, bukan hanya mengasihi kepada orang-orang yang seiman, tetapi juga mereka yang tidak seiman. Kita belajar untuk mengasihi. Lebih lagi, kita mengasihi saudara kita yang seiman. Galatia 6 ayat 10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Marilah kita saling mengasihi kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa sih, saudara, kita harus mengasihi? Mengapa kita harus saling mengasihi? Sebab kasih itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tidak mungkin kita bisa mengasihi orang kalau kita bukan lahir dari Allah, kalau kita tidak mengenal Allah, karena kasih itu berasal dari Allah. Sebab itu, saudara, kalau kita sudah dimerdekakan, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita lahir dari Allah, saudara. Maka pasti, saudara, kita akan mampu mengasihi orang lain. Sebab kasih berasal dari Allah. Mengapa kita harus saling mengasihi? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Firman Tuhan yang bilang, 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8 mengatakan, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, saudara. Ya, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu,
kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara-saudara, kita perlu semakin hari, ya, dosa kita semakin sirna dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Ya, kita belajar mengasihi banyak orang, mengasihi teman-teman seiman, supaya karena firman Tuhan bilang kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Ya, saudara, pesan penting hari ini, kalau kita ingin tetap merdeka dan tidak ingin mati lagi, saudara mau pilih merdeka atau mati? Ya, saya percaya saudara lebih memilih kepada merdeka di dalam Tuhan. Tetap merdeka, sebab itu saudara, biarlah kita mau mengisi kemerdekaan itu, ya, oleh sesuatu yang bernilai di dalam kehidupan kita. Saudara, jadi kesimpulan penting hari ini yaitu menjauhkan diri dari keinginan daging. Bila kita ingin tetap merdeka, tidak ingin mati lagi, maka kita menjauhkan diri dari keinginan daging. Yang kedua, mari kita memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang yang tidak seiman. Dan yang ketiga, tunduklah kepada pemerintah yang sah. Dan yang keempat, kita mau belajar untuk mengasihi saudara-saudara kita. Sebetulnya kesimpulan, 4 kesimpulan ini saudara, itu sudah dirangkum dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-17 yang berbunyi, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita menyanyikan pujian Kasih dari Surga memenuhi tempat ini. Meskipun di mute, mari masing-masing Bapak Ibu Saudara di rumah kita ikut menyanyi pujian ini. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, mengalir damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir, mengalir, mengalirkan, mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku.
Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sudah disampaikan pada sore hari ini. Tuhan, secara manusia memang sulit bagi kami untuk kami bisa sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan untuk bisa menerapkan hidup kami yang lebih baik, untuk kami bisa belajar mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, tapi kami percaya di dalam diri kami ada satu potensi, di mana di sana ada kodrat ilahi, ada kuasa ilahi yang mampu menolong kami untuk kami bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan Tuhan, hal-hal yang dirindukan oleh Tuhan untuk kami hidup bisa lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya firman-Mu Tuhan akan memberikan pengertian lebih lanjut lagi kepada saudara-saudara kami, sehingga Tuhan kami boleh lebih mengerti lagi apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan kepada setiap jemaat-Mu di GBI Raja Wali. Bahkan Tuhan berkat-berkat-Mu melimpah atas mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Bertina. Ya, terima kasih Om Daud untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya percaya kita semua diberkati ya Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, nanti saya akan pandu dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman melalui share screen ini. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan untuk ke depan. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena PPKM masih berlanjut meskipun sudah dilonggarkan dan memang belum ada peraturan resmi keluar dari pemerintah untuk kita bisa beribadah onsite, maka minggu depan tanggal 22 Agustus kita masih ibadah via Zoom di ibadah pagi maupun ibadah sore. Ya, mari kita bisa mengikuti, Bapak Saudara bisa pilih di antara dua ibadah ini. Kemudian untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, puluhan ataupun persembahan lainnya bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar ini, ataupun sudah di-share juga di grup ya. Tapi kalau Bapak Saudara agak repot ke bank, maka atau tidak punya m-banking, bisa dikumpulkan dulu dalam satu amplop, nanti pada saat ibadah onsite kita bisa bawa ke gereja. Doa fajar setiap Sabtu pukul 5.30 pagi via Zoom. Bapak Saudara, mari kita ikuti doa-doa di GBI Raja Wali supaya kita boleh juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lain. Ibadah pria kompak Kamis minggu 3 pukul 19, dan secara khusus untuk Kamis ini ya, tanggal 19 Agustus ada ibadah dengan pembicara Bapak Pendeta Reinhard Emon via Zoom. Nanti link Zoom-nya akan di-share. Ibadah wanita juga WBI Raja Wali Jumat pertama dan ketiga pukul 18.30 masih via Zoom, Bapak Ibu Saudara. Lalu untuk youth mereka juga ibadah via Zoom, tapi mereka sudah ada komunitas sendiri ya. Ibadah teens itu masih via YouTube jam 10 pagi, dan Bapak Saudara yang masih anaknya remaja atau ponakannya boleh ikut serta dalam ibadah tersebut. Ibadah Abi pukul 8 pagi via YouTube, khusus untuk minggu depan mereka ibadah via Zoom pukul 10 pagi. Nanti guru-guru atau ketua Abi akan share link daripada ibadah Zoom tersebut. Lalu
di hari Selasa ini itu kan hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan itu hari libur pastinya Bapak Saudara ya. Jadi karena itu kita sebagai warga negara yang baik, GBI Raja Wali, kita mengadakan doa bagi bangsa, bagi Indonesia di sore harinya pukul 18.30 via Zoom. Mari kita ikuti doa bersama ini, setidaknya kita bisa berdoa bersama untuk bangsa ini supaya Tuhan terus mengadakan pemulihan demi pemulihan. Lalu ada Raja Wali Bible Course tema okultisme. Sudah dimulai kelas sesi 1 di Rabu kemarin, dan nanti sesi keduanya itu Rabu tanggal 25 Agustus pukul 19 via Zoom. Ya, itu pengumuman yang saya sampaikan. Lalu masih ada satu lagi Bapak Ibu. Ini ya. Jadi ada bimbingan baptisan yang akan diadakan mulai tanggal 4 September. Silahkan menghubungi kontak person di sini ya, Ibu Yeni Suryati. Boleh difoto aja mungkin kalau mau daftar ya. Dan ada bimbingan pernikahan sama juga tanggalnya, tapi jamnya berbeda ya. Bimbingan baptisan jam 7, BPN-nya jam 8. Screen-nya belum tampil. Share screen-nya belum tampil. Oh iya, sorry. Ya, ini Bapak Ibu Saudara, jadi bisa difoto aja kalau mungkin memang ada yang rindu untuk mengikuti bimbingan baptis ataupun mengikuti bimbingan pernikahan. Ini pengumuman untuk kita boleh perhatikan bersama-sama. Ya, itu saja. Terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu, hadirnya Bapak Ibu di ibadah sore hari ini. Lalu untuk 17 Agustus nanti ibadah doa di sore hari itu, kalau Bapak Ibu Saudara berkenan, tidak keberatan, kita boleh pakai atasan, bisa kaos atau kemeja merah atau putih. Jadi pilih salah satu maksudnya ya, boleh merah, boleh juga putih, supaya nanti keren gitu ya, dilihatnya juga Bapak Saudara. Dan saya sangat berharap kita semua ikut dalam doa bersama ini. Itu saja yang saya sampaikan kepada kita sekalian. Ya, kita semua adalah jemaat yang setia. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Setelah itu nanti Bapak Gembala akan menutup kita dalam doa. Apakah ada tambahan dari Om Heno, pengumuman? Ya, ada berita duka ya, yaitu adik daripada Ibu Rita, namanya Bapak Paulus Effendi Kurniawan, atau dikenal dengan nama Otong ya, yang meninggal dan tadi pagi sih udah dikremasi di Nirwana. Itu aja sih. Kita terus berdoa untuk Pak Iman juga ya. Iman masih terus kita doakan, tolong selalu kita sisipkan di dalam doa-doa kita ya, supaya segera pulih kembali, sehat, bisa berkumpul bersama kita. Ya. Baik, terima kasih Om. Ya, mari kita bersama-sama mendukung doa syafaat yang saya akan pandu ini Bapak Ibu Saudara di tempat kita masing-masing ya. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur boleh mengikuti ibadah via Zoom sore hari ini. Tuhan sudah mengaruniakan sinyal yang sangat baik sehingga kami tidak mengalami gangguan dalam ibadah ini. Kami semua boleh memuji bersama-sama, bahkan mendengar firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Om Daud, yang sudah menyampaikan kebenaran firman ini. Kami percaya apa yang disampaikan menjadi bagian dari kehidupan beliau. Berkati secara pribadi dalam kesehatannya, berkati setiap apa yang Tuhan karuniakan sebagai tugas dan tanggung jawab, dan berkati istri, anak, mantu, cucunya, keluarga besarnya. Kami serahkan semua dalam tangan Engkau dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk GBI Raja Wali yang terus ada sampai hari ini.
Terima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Terima kasih buat setiap anak-anak-Mu yang selalu merindukan hadir-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan terus bangkitkan iman kami, perteguhkan hati kami supaya kami tetap boleh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di tengah-tengah situasi sesulit bagaimanapun. Kami berdoa dan memberkati mereka-mereka yang mungkin kesulitan dalam ibadah karena kurang pengertian akan teknologi sehingga tidak bisa ikut Zoom. Tuhan juga tolong, Tuhan juga jumpai mereka dengan cara-Mu sendiri, lawati mereka Tuhan, sehingga mereka juga tetap bertumbuh dalam imannya. Kami memberkati setiap kami yang sudah hadir di ibadah Zoom ini, setiap pribadi-pribadi kami percaya Tuhan Engkau melawat dan memberkati kami, dan hadir-Mu nyata di hidup kami dan di rumah kami masing-masing, sehingga seluruh rumah kami juga dipenuhi dengan kemuliaan dari tempat yang maha tinggi. Berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, berkati dalam segala apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan nama Engkau. Kami memberkati jemaat-jemaat-Mu dalam pemulihan kesehatan hari ini. Terus kami tetap menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Iman. Tuhan, kami percaya kuat kuasa-Mu tidak terbatas, belas kasih-Mu selalu melimpah untuk hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan pasti kerjakan yang terbaik untuk memulihkan kehidupan hamba-Mu. Setiap obat-obatan yang dikonsumsi, makanan yang masuk dalam tubuhnya, Tuhan pakai menjadi sarana kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Engkau akan membebaskan dia dari asupan oksigen, karena Tuhan akan melegakan pernapasannya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga besarnya juga, tetap berikan kekuatan untuk selalu mendukung dalam doa dan iman mereka berharap hanya kepada Engkau. Tuhan juga memberkati Ci Angkin, Ci Pinglan, Ibu Nyufa, dan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin hari-hari ini membutuhkan dengan sangat pemulihan kesehatan. Kami percaya kuasa biru dan darah Yesus selalu cukup, lalu lebih daripada segala obat-obat yang mereka konsumsi berkuasa menyembuhkan mereka. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk bangsa Indonesia, bangsa yang besar yang Tuhan sayang dan kasihi, tetap bertahan hingga akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 pada hari Selasa ini. Tuhan, segala bentuk gangguan, ormas-ormas yang berusaha untuk menggoncang, bahkan Tuhan untuk menghancurkan pemerintahan ini, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun itu Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah pemegang bumi Indonesia. Dalam kendali-Mu segala sesuatu terjadi menurut kehendak-Mu, dan kami mohonkan berkat keamanan atas Indonesia dari seluruh pelosok tanah air, dari setiap pulau-pulau, provinsi-provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai kepada kelurahan RT RW. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Karuniakan hikmat selalu kepada Pak Jokowi, perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu itu. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang berusaha mengusiknya, Tuhan yang menjadi pembela baginya. Berkati Tuhan semua jajarannya Tuhan. Berkati semua TNI, Polri, keamanan yang berjibaku untuk menjaga keamanan negeri ini. Tuhan, karuniakan kesehatan, Tuhan lindungilah mereka. Terima kasih untuk semua tim medis kesehatan Satgas di dalam COVID ini. Tuhan berkati, pakai mereka untuk menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka juga Tuhan karuniakan kesehatan, sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik untuk membantu masyarakat dan menolong mereka untuk sembuh dari COVID-nya. Terima kasih Tuhan, berkati program vaksinasi yang masih terus berlanjut. Tuhan, tolong masyarakat yang masih menutup hati untuk itu, Tuhan jamah hati mereka, supaya bangsa ini boleh semakin sehat dan semakin kuat. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan menolong setiap masyarakat yang saat ini dalam pemulihan sembuh dari COVID. Tuhan juga membebaskan mereka, menyembuhkan mereka, terutama anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup mereka ada di tangan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kota Jakarta di mana kami tinggal, hidup, beraktivitas, bahkan beribadah. Kami percayakan gubernur kami dalam tangan Engkau. Kiranya Tuhan terus menjamah, mengendalikan hati dan pikiran beliau, supaya membawa kota Jakarta kepada seluruh kehendak Tuhan, menjadi percontohan bagi provinsi-provinsi yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan seluruh tubuh jiwa roh kami dalam tangan Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang kami, Om Heno, yang terus Tuhan karuniakan kesetiaan, hikmat, urapan, wibawa ilahi untuk membawa GB Raja Wali kepada seluruh kehendak Tuhan. Karuniakan terus kesehatan yang sempurna, berkati secara pribadi, dan berkati istri, anak, mantu, cucu, keluarga besarnya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bagi-Mu segala kemuliaan,
Kami serahkan seluruh doa syukur kami ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih juga jemaat-Mu, Engkau terus berkati sehingga mereka juga memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan mereka yang mereka sudah persiapkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, seberapa banyak yang sudah memberi atau yang akan memberi persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan tatangan, persembahan untuk kas kedukaan barangkali dan sebagainya, kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan memberkati sesuai firman-Mu yang mengatakan bahwa berilah maka kepadamu akan diberi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang Tuhan kami perlu berkat yang dari Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkati kami semua. Mari saudara kita siapkan diri untuk mau berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat melimpah, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, juga diberkatilah studimu, diberkatilah juga keluargamu dengan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya kasih karunia dari Bapa di sorga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin.